Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Ya, Kita akan kembali membahas mengenai tragedi yang terjadi di Malang, ya. iya, Dan kita banyak sekali menerima informasi mengenai artikel security, ya, keamanan dari FIFA nih. Bro betul. Ipung, ini security ini bunyinya seperti apa sih, Bro? Ya, sebetulnya gini, masalah safety dan security itu kan tentu juga menjadi ini ya pertimbangan FIFA dan menjadi titik fokus juga karena ini berhubung dengan bahwa setiap pertandingan sepak bola itu kan adalah magnet ya yang akan mengundang banyak penonton ke stadion. Makanya setelah FIFA juga kan melakukan studi-studi dan riset terhadap berbagai persoalan yang pernah mereka hadapi dari mulai banyaknya dulu-dulu ya Hmm. banyaknya persoalan-persoalan dalam hal penanganan di stadion. Kemudian pada akhirnya belakangan-belakangan ini FIFA juga sudah punya sepertinya formula ya untuk menafsirkan bentuk safety dan security di lapangan gitu di stadion gitu loh. Hmm. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh FIFA mengenai penanganan di stadion, mereka adalah konsentrasinya bagaimana membuat stadion pertandingan itu punya atmosfer yang bersahabat. Itu poin yang pertama. Hmm. Yang kemudian, yang berikutnya, bagaimana menciptakan stadion dan pertandingan sepak bola itu sebuah situasi yang penuh kenyamanan gitu ya. Hmm. Artinya bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Hmm. Itu juga menjadi titik fokus. Dan yang terakhir bagaimana sebuah pertandingan sepak bola juga menciptakan atmosfer yang penuh kegembiraan, atmosfer yang Hmm. positif. Hmm. Makanya titik fokus ini kemudian juga berusaha dalam aplikasinya itu juga dibantu oleh orang-orang yang memang secara punya pengetahuan terhadap psikologi-psikologi ini ya, psikologi sosial, psikologi kerumunan gitu loh, Bro. Hmm. Nah, makanya tidak heran bahwa FIFA sendiri sebetulnya untuk menciptakan atmosfer yang seperti diinginkan, itu juga kan dibantu oleh beberapa orang expert ya, Hmm. yang katakanlah saat ini bertugas sebagai officer di bidang safety and security di lapangan, gitu loh bro. Hmm. Dan Indonesia punya nggak, Bro? Sebetulnya Indonesia pernah punya gitu ya, Hmm. namanya Bapak Nugraha Setiawan ya. Hmm. Bahkan dia juga pada saat pandemi COVID-19 ditunjuk FIFA langsung sebagai hygiene officer gitu loh. Hmm. Jadi dia penanganan persoalan-persoalan hygiene di stadion gitu loh. Hmm. Tapi kemudian setelah pandemi melandai oleh AFC Pak Nugraha Setiawan ini kemudian diambil sebagai security officer-nya AFC gitu loh. Hmm. Dia yang kemudian katakanlah yang mulai mengobservasi dan menilai mengenai kelayakan sebuah stadion dan katakanlah juga mulai melihat apakah kesiapan stadion untuk menggelar sebuah event itu juga dimulai dari dia gitu loh bro. Oh, oke. Ini kalau tidak salah yang menyatakan bahwa JIS juga belum Hmm. memenuhi standar FIFA plus plus ini juga adalah Pak Nugroho ya, kalau tidak salah. Iya, Mungkin perlu karena dikoreksi. ya itu tadi ya masalah kerumunan penonton itu yang menjadi titik fokus dan ternyata kan kejadian di Kanjuruhan gitu loh bro. Ya. Nah, Bro, Hmm. Indonesia pernah nggak ada semacam penyuluhan atau apa gitu mengenai security dari FIFA ini, safety dan security ini? Nah, ya kan memang ini sebuah keharusan ya bahwa sebuah federasi sepak bola harus membuat atau harus punya yang namanya safety and security officer gitu loh, Bro. Hmm. Makanya PSSI sendiri juga pernah melakukan workshop untuk menggelar security dan officer di Liga 1 gitu loh. Hmm. Jadi dengan harapan bahwa officer-officer yang khusus di bidang safety dan security di lapangan inilah orang-orang yang kemudian mulai melihat pada fokus-fokus yang akan mereka lakukan pada saat akan dilakukan sebuah event. Mereka fokus pada misalkan ya pada karakter stadion. Karakter stadion itu juga mereka harus nilai. Kemudian mereka juga mulai fokus pada yang namanya penonton, gitu loh bro. Psikologi penonton. Mereka juga fokus pada perencanaan,
Mereka juga mulai melakukan berbagai macam simulasi untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul gitu loh bro. Jadi sebetulnya PSSI juga sudah pernah punya itu yang menggelar workshop mengenai security dan safety officer gitu loh bro untuk di Liga 1. Berarti semua stadion yang ditempati oleh klub-klub Liga 1 harusnya punya dong ya? Punya Harusnya officer itu ya, betul. satu orang, Betul. satu klub minimal satu orang kan tentunya. Betul, paling tidak satu stadion ada yang ini ya Menjadi punya officernya lah officer, gitu ya. menjadi officernya yang akan meneliti mengenai kesiapan stadion pada saat menggelar event. Nah, dari safety officer ini itu adalah orang-orang memang yang dipilih gitu loh bro. Nah, salah satu yang kenapa orang ini bisa dipilih, pertama dia adalah orang yang punya interpersonal skill yang bagus. Kemudian dia juga punya awareness terhadap persoalan-persoalan sosial. Dia juga mengerti mengenai persoalan-persoalan hukum. Dan dia juga punya sensitivitas politik gitu loh bro. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa workshop ini digelar untuk menjaring orang-orang yang punya kriteria yang semacam ini gitu loh bro. Karena dalam FIFA sendiri sebetulnya statuta FIFA itu mengenai standar safety dan security officer itu cuma hanya 3 sebetulnya. Hanya masalah koordinasi, masalah komunikasi, dan kooperatif gitu loh bro. Nah, Tapi itu sebetulnya kan ini gampang ya. 3 ini memang gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Itu dia. Seperti contoh gini ya, koordinasi. Seharusnya yang dilakukan oleh safety dan security officer, dia sudah mulai melakukan koordinasi dengan misalkan pihak keamanan gitu loh. Pihak keamanan misalkan melibatkan kepolisian. Dia juga mulai berkoordinasi dengan rumah sakit. Bisa saja juga dia mulai menilai kebutuhan ambulan misalkan ini ya. Seperti itu gitu loh. Nah, ini yang harusnya dilakukan seperti ini itu juga kan sebagai salah satu bentuk bagaimana officer yang sebetulnya punya pengetahuan bagaimana cara mengelola penonton itu juga bisa menularkan pengetahuannya kepada misalkan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian bahwa ada perbedaan-perbedaan penanganan kerumunan dan kerusuhan katakanlah ya kerusuhan di stadion yang melibatkan hanya ini kan sebuah komunitas yang sebetulnya homogen ya. Ini adalah penonton gitu, penonton sepak bola ya. Nah, itu juga kan penanganannya di lapangan dan di luar lapangan itu berbeda. Di stadion dan di luar stadion juga berbeda gitu loh. Jangan sampai ada penanganan yang sifatnya dilakukan secara general, tidak melihat pada psikologi dan tempat gitu loh, bro. Ya. Jadi kalau misalkan officer yang ini paham bahwa aturan safety dan security-nya dari FIFA adalah misalkan tanpa gas air mata, tanpa pentungan gitu ya. Itu artinya kan ketika meminta bantuan dari kepolisian, polisi itu tentu seharusnya tidak membawa perlengkapan itu kan. Ya, logikanya kan itu, seperti itu ya. Benar nggak? Betul. Nah, kalau misalnya kepolisian masih membawa berarti tidak ada brief atau tidak ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Iya. Jadi dalam hal ini sih sebetulnya ada miskomunikasi mengenai dan cara penanganan yang salah gitu loh terhadap kerumunan yang terjadi di stadion. Seharusnya pihak keamanan juga diberikan pengetahuan knowledge bahwa penanganan di stadion itu berbeda dengan penanganan masyarakat biasa gitu loh. Jadi mungkin yang dalam statuta FIFA kan juga salah satunya tidak boleh nih gas air mata masuk stadion. Itu mungkin ditinggalkan, tidak dilakukan itu, tidak dibawa. Juga tidak membawa pentungan, juga tidak dilakukan itu gitu loh. Karena yang dipentingkan dari penanganan kerumunan di stadion adalah tindakan-tindakan yang persuasif, bukan tindakan yang represif. Karena kalau tindakan represif yang dilakukan akan menimbulkan chaos gitu loh, bro. Ya, malah mengundang ya seolah-olah ya, mengundang lagi ya. Betul. Dan itu yang terjadi di Kanjuruhan. Ya, oke. Betul, bro. Ada contoh nggak mengenai misalkan ada penonton yang masuk ke lapangan, terus bagaimana penanganannya gitu? Pernah. Ini pertanyaan yang bagus sih, bro.
Ini pernah terjadi di tahun 2011 kalau nggak salah, ada pertandingan internasional sebetulnya, Indonesia melawan mana gitu ya. Ada salah satu penonton yang masuk gitu loh ke tengah lapangan, dan dia itu dikejar oleh pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Dan juga salah satu yang ikut mengejar adalah Pak Nugroho Setiawan ini, gitu loh. Oleh pihak keamanan dari kepolisian langsung ditangkap, langsung mau dibawa ke ini kantor polisi untuk di ini ya, ditahan lah gitu loh. Tapi penanganan oleh Pak Nugroho Setiawan, karena dia tahu bahwa ini kalau misalkan terdengar kabar bahwa ini supporter kemudian diapa-apain, ini kan bahaya ya. Ini bisa menimbulkan reaksi dari penonton lain. Oleh Pak Nugroho Setiawan, penonton ini pihak kepolisian ini kemudian diedukasi, Pak, bukan begitu cara penanganannya gitu loh. Ya bawa itu jangan dibawa ke kantor polisi, dia bawa ke kantornya dia, ke sebuah tempat lah ya. Kemudian dikasih minuman sekali, dikembalikan gitu loh. Dikembalikan bukan ke stadion tapi dibawa keluar gitu loh. Supaya dia tidak mengganggu lagi gitu loh pertandingan berjalan. Nah itu kan sebuah cara-cara persuasif yang bagus ya. Dan itu juga mementingkan dan dia tahu bagaimana cara menangani psikologi massa gitu loh, Bro. Oke, Bro. Kalau seperti itu artinya bahwa pihak kepolisian banyak yang tidak memahami bagaimana melakukan tindakan atau penanganan di dalam stadion maupun di luar stadion terhadap sebuah laga sepak bola. Kira-kira seperti itu, Bro. Bisa disimpulkan. Betul. Jadi kesimpulannya mungkin ya bisa seperti itu. Tapi ini juga mungkin ya sebagai evaluasi juga bahwa yang paling penting adalah bagaimana panitia pelaksana dan security officer itu melakukan koordinasi, komunikasi, dan tindakan-tindakan yang kooperatif gitu loh. Karena dari pihak keamanan sendiri mungkin ya tidak bisa disalahkan juga 100% mengenai tindakannya tersebut, karena mungkin dia tidak tahu cara menangani penonton di stadion gitu loh. Kalau dari security officer-nya sudah memberikan brief, memberikan edukasi, mungkin tidak seperti itu cara penanganannya gitu loh, Bro. Ya, tapi mungkin gini, Bro, kalau misalkan memberikan brief itu kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus di dalam stadion, mungkin butuh waktu yang panjang ya, akan sulit lah. Dan tentunya juga pihak kepolisian pasti juga punya argumen, oh enggak loh, ini protapnya harus seperti ini gitu. Mungkin gini ya, kan Ketua Umum PSSI ini kan dari kepolisian ya, punya banyak teman di kepolisian. Betul. Mungkin ada baiknya Pak Ketua PSSI ini mengajak pihak kepolisian membuat sebuah protap gitu ya, protokol pelaksanaan di lapangan khusus untuk kasus-kasus di stadion, di laga sepak bola misalnya. Jadi polisi itu punya dua protap kalau disebut gitu ya. Pertama menghadapi demonstran di jalanan misalnya seperti itu, dan satu lagi khusus untuk penanganan di stadion atau laga-laga sepak bola, sehingga polisi itu ketika tahu bahwa dia harus mengamankan sebuah laga, mereka sudah tidak membawa lagi pentungan, tidak membawa lagi gas air mata. Kira-kira seperti itu. Apakah ini bisa bisa dijadikan semacam sebuah solusi, Bro? Ini bagus sekali usulannya, saya pikir ya. Mungkin ini juga harus didengar ya, bahwa ini penting loh, bahwa memang kan ketidaktahuan kadang-kadang bikin kita menjadi melakukan tindakan yang salah gitu loh, Bro. Nah, ada baiknya memang sudah dilakukan koordinasi antara PSSI ya, dalam hal ini sebagai induk olahraga sepak bola, itu dengan pihak-pihak dari kepolisian. Mereka duduk satu meja untuk membuat atau merancang bagaimana SOP yang baik dalam menghadapi pertandingan-pertandingan di stadion. Gitu. Yang juga melibatkan misalkan officer-officer yang memang punya lisensi FIFA, gitu loh, Bro, untuk penanganan kejadian seperti di stadion. Jadi pada saat ya katakanlah panitia pelaksana di daerah dimanapun, ini kan liga kan bergulir jadinya di seluruh Indonesia kan ya, betul. Dan pasti ada officer-officer yang menangani setiap stadion. Jadi pada saat setiap officer-officer yang menangani di setiap stadion itu berkomunikasi
dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian sudah tahu apa yang mesti dia lakukan. Betul, Itu bagus betul, sekali, Bro. Itu betul. bagus sekali. Mungkin ini usul harus disampaikan ya. Gimana nyampaikannya? Iya. Oh iya, PSSI harus nonton video ini. Betul, Bro. Ada lagi hal yang lain, Bro, yang perlu diungkapkan mengenai security dan safety ini, Bro. Saya sih melihatnya Iya, bahwa tadi benar bahwa FIFA itu menginginkan bahwa menonton sepak bola ini sebagai sesuatu yang menggembirakan, baik dari sisi pemain juga sisi penonton. Ya kan, dari situ betul, jadi jangan juga sampai penonton pemain merasa terintimidasi, ya itu memang sebuah betul, sesuatu ya. Tapi ya itu kan harusnya tidak terjadi juga. Artinya kan pemain bisa bermain dengan leluasa dan penonton juga bisa dengan gembira menyaksikan laga. Satu hal sih menurut betul. saya, ada baiknya memang penonton itu yang namanya ini sport, akan ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi kalau timnya kalah ya ini adalah sport. Harus ada Iya, yang menang dan kalah, nggak harus betul, selalu menang gitu terus kalah jadi betul. bulan-bulanan kan. Ini juga kayaknya Iya, harus ada semacam sosialisasi juga kepada para penonton bahwa ini adalah sport. Kalau iya, sport ya harus sportif, gitu kan kira-kira. betul, betul. Jadi memang dari kejadian yang di Kanjuruhan itu kan kemudian kita akhirnya mulai waktunya kita untuk berevaluasi, melakukan koreksi diri. Apa sebetulnya yang menjadi kekurangan dari kita sebagai penonton, kita juga sebagai federasi, kita sebagai LIB, kita sebagai panitia pelaksana, dan kita sebagai pihak keamanan. Jadi semuanya itu adalah belajar dari apa yang terjadi di Kanjuruhan. Mudah-mudahan proses belajar yang sangat mahal ini itu juga akan menciptakan sebuah atmosfer baru mengenai cara penanganan penonton di stadion. Dan mudah-mudahan juga bahwa segala apapun yang impact yang bisa terjadi sehubungan dengan persoalan ini tidak membuat sepak bola Indonesia menjadi mati gitu loh, Bro. Satu lagi, Bro, media juga jangan dilupakan bahwa media juga punya Betul. peran dalam hal ini. Jangan malah membuat provokasi. Iya, itu penting, Kira-kira Bro. seperti itu ya. Betul, Bro, betul. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai safety and security ya, yang seharusnya terjalin lah di dalam laga sepak bola Indonesia. Sobat sendiri punya pendapat nggak bagaimana seharusnya laga sepak bola ini berjalan dari sisi security dan safety-nya? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you, Bro.